Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regesta Habibie Ginting dari Prodi Teknologi Pasca Panen dengan NIM 2403038. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum sel botani umum dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Baiklah, kita akan mulai. Pendahuluan latar belakang. Organisme, baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan, disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara otonom seperti organisme kompleks yang pada umumnya dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Karena sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks pada tumbuhan, maka materi tentang sel ini berperanan penting pada mata kuliah botani dasar ini. Apapun yang terjadi pada saat sel akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung kehidupan dari tumbuhan tersebut. Selain itu, materi tentang sel terlebih sel tumbuhan sangat menarik untuk dipelajari. Bagaimana sejarah struktur sederhana ini disebut sel, bagaimana struktur dasar sel pada organisme, dan apa saja zat-zat penyusunnya serta benda-benda hasil metabolisme yang bisa ditemukan di dalam sel tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama itu menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. Yang kedua itu menjelaskan bagian-bagian dinding sel. Yang ketiga itu menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik. Yang keempat itu ada mengamati isi sel, mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel antara lain vakuola dan isinya. Benda-benda ergastik misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, lender minyak, butir aleuron. Yang kelima itu membedakan sel hidup dan sel mati. Selanjutnya itu ada alatnya. Pertama itu mikroskop, yang kedua itu kaca preparat ditambah gelas penutup, yang ketiga itu gelas ukur, yang keempat itu pipet tetes dan spatula, yang kelima tuh silat dan tisu, yang keenam tuh alat tulis. Habis itu ada bahan-bahannya. Yang pertama tuh kiambang, kedua tuh tangkai daun begonia, yang ketiga tuh tempelur ketela pohon, yang keempat itu batang bayam duri, yang kelima tuh daun rhodiocolor, yang keenam tuh buah pir. Berikutnya ada cara kerjanya. Pertama itu sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Yang kedua itu bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Yang ketiga itu bagilah tugas pembuatan preparat pada semua kelompok, berikanlah kode pada setiap kaca benda. Yang keempat itu ambillah satu daun kiambang dan kiambang disilat setipis mungkin, dan setelah disilat diletakkan di atas kaca, kemudian ditetaskan pakai pipet tetes, lalu ditutup lagi pakai gelas penutup, diletakkan mikroskop agar bisa dilihat sel dalam daunnya. Selanjutnya itu ada cara kerja yang terakhirnya. Setelah melakukan pengamatan, kembalikanlah mikroskop pada tempatnya. Setelah mematikan sumber daya, membersihkan meja benda dari sisa-sisa air dengan menggunakan lap flanel, membersihkan lensa okuler dari sisa-sisa lemak yang menempel dengan menggunakan kertas lensa. Yang keempat itu ada mengembalikan tuas diafragma pada posisi min dan kondenser pada posisi terjauh dari meja benda. Yang kelima itu ada mengunci skrup pemutar lensa okuler. Ini ada video pelaksanaannya. Terus ini adalah hasil laporan praktikum sementara yang sel. Terus ini ada hasil praktikumnya. Yang pertama itu tangkai daun begonia. Tangkai daun begonia merupakan bagian-bagian penting dari morfologi tanaman begonia, menghubungkan helaian daun dengan batang utama. Struktur ini memiliki peran vital dalam menopang daun serta memfasilitasi transportasi air dan nutrisi dari batang ke daun. Terus selanjutnya itu ada kiambang. Kiambang atau dikenal dengan nama ilmiah Salvinia molesta adalah jenis paku air yang mengapung di permukaan perairan tenang seperti kolam, danau, sawah, serta sungai dengan aliran lambat. Tanaman ini berasal dari Brazil Tenggara dan Argentina Utara, namun kini telah menyebar luas ke berbagai wilayah tropis dan subtropis di dunia. Selanjutnya itu ada ampulur ketela pohon. Ampulur ketela pohon atau nama lainnya itu ada Manihot esculenta atau singkong, adalah jaringan parenkim yang terletak di bagian terdalam batang tanaman. Ampulur ini berwarna putih dan mudah temukan pada batang yang masih muda. Fungsi utama ampulur adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti pati yang digunakan untuk tanaman
yang digunakan oleh tanaman untuk metabolisme dan pertumbuhan. Selanjutnya itu ada batang bayam duri. Batang bayam duri atau nama lainnya itu Amaranthus spinosus adalah bagian penting dari morfologi tanaman ini. Batangnya berbentuk bulat, lunak, dan berair dengan warna merah kecoklatan. Batangnya tumbuh tegak dan dapat mencapai tinggi hingga 1 meter. Dengan percabangan monopedial, ciri khas dari batang bayam duri adalah adanya duri yang terdapat pada pangkal batang. Selanjutnya tuh ada daun Rio discolor. Daun Rio discolor yang dikenal dengan nama lokal seperti daun Adam Hawa atau sasongkokan merupakan bagian penting dari tanaman hias yang populer karena keindahan dan manfaatnya. Daun Rio discolor memiliki bentuk lancet memanjang dengan ujung meruncing dan pangkal yang memeluk batang. Yang terakhir itu ada buah pir. Buah pir adalah buah yang berasal dari daerah subtropis, berbentuk seperti jambu monyet dengan rasa yang manis dan kandungan air yang tinggi. Buah ini dikenal karena dagingnya renyah dan berair, serta rasa manis yang menyegarkan. Buah pir termasuk dalam genus Pyrus dan merupakan salah satu buah yang dibudidayakan sejak lama di berbagai belahan dunia. Habis itu ada kesimpulannya. Yang pertama itu sel tumbuhan memiliki struktur umum yang terdiri dari dinding sel sebagai pelindung luar yang kaku, membran plasma yang mengatur pertukaran zat, sitoplasma sebagai tempat organel, inti sel sebagai pusat pengatur aktivitas, serta berbagai organel seperti kloroplas, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan vakula besar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dari zat sisa. Yang kedua itu ada dinding sel yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lamina tengah yang mengandung pektin, dinding primer yang fleksibel dan terdiri dari selulosa, serta dinding sel sekunder yang lebih tebal dan mengandung lignin. Di antara sel terdapat ada plasmodesmata yang berfungsi sebagai saluran komunikasi antar sel. Yang ketiga itu ada organel penting dalam sel mencakup inti sel yang menyimpan materi genetik dan mengatur fungsi sel, kloroplas yang mengandung klorofil sebagai tempat fotosintesis, serta plastida lain seperti leukoplas yang berfungsi sebagai penyimpan pati dan lemak, dan kromoplas yang mengandung pigmen selain hijau. Sitoplasma mengalami pergerakan yang disebut sebagai aliran sitoplasma atau siklosis yang menggantung distribusi zat dan organel. Yang keempat itu ada komponen non-protoplasmik seperti meliputi vakula besar yang berisi cairan sel, zat sisa, dan cadangan makanan. Selain itu terdapat benda ergastik seperti kristal kalsium oksalat yang berbentuk rapida drusa, butir amilomatopati, lendir, minyak, dan butir aleuron, protein cadangan di biji. Yang kelima itu ada sel hidup ditandai dengan adanya inti aktif, metabolisme yang berjalan, dan aliran sitoplasma. Sedangkan sel mati tidak memiliki inti dan protoplasma, biasanya hanya menyisakan dinding sel sebagai struktur penopang seperti pada jaringan penguat atau pengangkut. Terakhir itu ada daftar pustaka. Yang pertama itu ada dari jurnal yang saya ambil dari Biodiversity Warrior ke hati Roy Scholar. Yang kedua tuh ada dari Purtika A dan Ayu SAD 2018, analisis morfologi begonia Isoptera Dryland XSM Universitas Indonesia. Yang kedua tuh ada dari website Salvana Molesta Wikipedia Bahasa Indonesia. Kedua tuh ada kompas.com tahun 2023, manfaat buah pir bagi kesehatan, diakses dari ada link ini, bisa diakses gitu. Yang ketiga tuh ada kompas.com tahun 2022, bagian-bagian dari fungsi batang pada tumbuhan. Yang terakhir tuh ada Wikipedia Bahasa Indonesia Bayam Duri, ada linknya juga. Sekian video laporan praktikum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.